Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengurus Masjid Firdaus dan jamaah Masjid Al-Firdaus, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca ataupun membahas daripada kajian kitab yang akan kita pahami, yang kita gali daripada makna-maknanya, maka terlebih dahulu kita mengirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Idahil Aqidah Al-Islamiyah li Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nama kitab yang kita kaji malam ini yaitunya Jawahir Al-Kalamiyah. Jawahir itu maknanya permata, Al-Kalamiyah itu perkataan. Jadi ibarat kata kitab ini berupa permata, ya, yang lahir daripada perkataan-perkataan. Nah, itu. Jadi perkataan itu berupa jawahir, berupa permata, artinya berharga, istimewa pelajaran yang ada di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Membahas tentang apa kitab Jawahir Al-Kalamiyah ini? Dia menjelaskan fi idahil aqidah, menjelaskan tentang akidah. Akidah apa? Akidah Islam. Jadi sesuatu yang tak nampak, sesuatu yang samar diidohkan, dijelaskan oleh kitab yang berjudul Al-Jawahir Al-Kalamiyah, berupa permata yang terlahir dari perkataan-perkataan. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengaji ini karena saya juga sebagai pengganti, maka ini dibahas dari awal. Semoga kita juga mendapatkan manfaat, ya, sedikit ataupun banyaknya. Paling tidaknya berkah kita duduk di masjid ini. Telinga kita tidak mendengar yang maksiat, mata kita tidak melihat maksiat, hati kita terjaga, ya, kita duduk i'tikaf di majelis ilmu. Alhamdulillah. Jadi muallif ini memulai daripada kitabnya itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Jadi apapun kitab itu didahului dengan segala puji bagi Allah. Jadi dari mana dalilnya? Kita lihat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sebaiknya kita mengilhak atau mengikut ittiba' setiap kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan, ya, baik itu berdoa, kita mengucapkan
Pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Biasanya kan kita menyudahi suatu perbuatan dengan alhamdulillah. Ya. Tapi di Al-Quran malah lebih didahulukan. Ya. Apapun itu, yang penting kalimat alhamdulillah ini tamla'ul mizan. Dalam hadis dikatakan bahwa pahala mengucapkan alhamdulillah tersebut mala ayamla'u, memenuhi apa yang dipenuhi mizan. Mizan itu adalah timbangan suatu saat nanti di akhirat. Di sana ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan. Dan alhamdulillah tersebut memenuhi daripada timbangan kebaikannya kita. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini juga merupakan kalimat at-thayyibah, ya, yang mana dalam Al-Quran disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Di dalam hadis disebut dengan ahabbul kalam ilallahi arba', 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dicintai oleh Allah. Kita yang mencintai Allah tentu mencintai kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian muallif bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Ya, perintah berselawat ini itu dalilnya juga di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya, setelah Allah berselawat, malaikat berselawat, baru turun perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat pula lah kalian kepada Nabi dan salam kesejahteraan. Kemudian muallif mengatakan fahazihi risalatun mustamilatun. Jadi buku ini mustamilah. Kitab ini, ya, kitab ini mustamilatun, mengandung, ya, ataupun berisi alal masailil muhimmah. Jadi mengandung permasalahan-permasalahan al-muhimmah yang sangat penting, apalagi di akhir zaman ini. Di dalam kitab ini memiliki kandungan permasalahan-permasalahan penting dalam hal apa? Fi ilmil aqidah, dalam ilmu akidah. Qaribatul ma'khadhi lil afham, sangat dekat pengambilan agar mudah dipahami. Jadi pengambilan cara muallif menjelaskan di dalam kitab ini itu sangat sederhana sehingga memudahkan orang untuk faham. Wa ja'altuha ala tariqis su'ali wal jawab. Kemudian muallif menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kitab ini memiliki metode, memiliki konsep. Apa konsepnya? Ala tariqis su'ali wal jawab. Pertanyaan, soal dan jawab. Jadi ada soalnya, ada jawabnya, ada soalnya, ada jawabnya. Itu metode muallif di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Al-Islamiyah. Wa tasahaltu fi ibaratiha. Kemudian muallif menjelaskan, saya telah memudahkan dalam pengambilan ibarah-ibarahnya. Tashilan litulab, supaya menjadi mudah dipahami oleh para penuntut ilmu. Jadi kita semua ini adalah penuntut ilmu. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan penuntut ilmu.
Karena di akhir zaman ini yang paling penting itu adalah ilmu. Kata Nabi, zamanukum, pada zaman kalian sekarang ini, dulu zaman sahabat, kathiru fuqaha'uhu, banyak ahli ilmunya, banyak di zaman Nabi. Wa qalilu, dan sedikit para penceramahnya. Sedikit para penceramahnya. Jadi dulu itu banyak orang berilmu dan sedikit penceramah. Wasayati zaman au kama qol, dan akan datang suatu zaman nanti yang mana pada saat itu sedikit orang yang berilmu, akan tetapi banyak para penceramahnya. Nah, itu ya. Maka di dalam hadis ini ya dulu alaina, menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu di akhir zaman, bukan hanya sekedar retorika saja, bukan hanya sekedar pandai ngomong saja. Maka jangan sampai kita yang sudah lama masuk Islam ini belajar dengan muallaf, belajar akidah pula dengan muallaf. Hadza kan, apa ini kata orang Arab? Apa ini kata orang Arab? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtamilu ala arba'il masail. Jadi di dalam pendahuluan ini ada 4 permasalahan yang ditulis oleh para muallif, ya. Ma makna al-aqidatil islamiyah? Apa makna akidah Islam tu? Apa makna akidah Islam? Selama ini kita ngomong akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, ribut kita. Akan tetapi dasar daripada ilmu akidah itu tak ada yang tahu. Kita bahas yang paling tinggi. Yang rendah kita tak tahu. Apa itu akidah Islam? Nah, itu. Jadi tadi ini kitab ini menjelaskan apa tadi? Memakai metode tanya jawab. Iya. Apa itu akidah Islam? Nah, itu dia pertanyaan yang pertama. Jawabannya apa? Al-aqidatul islamiyah hiya al-umurul lati ya'taqidu ahlul Islam ay yajzimu bisihhatiha. Jadi akidah Islam itu adalah al-umur allati, perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan atau yang diyakini oleh orang Islam. Jadi perkara-perkara yang mesti diyakini oleh orang Islam. Nah, itulah akidah Islamiyah itu. Contohnya Allah Ta'ala ada perkara bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit ini, itu merupakan perkara yang mesti ya'taqiduha ahlul Islam, yang mesti diyakini, benar-benar yakin tanpa ada keraguan bagi orang-orang Islam. Kalau ada keraguan, kalau ada syak, berarti belum memiliki akidah Islam, walaupun dia menyebut Islam. Salat wajib atau tidak? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan perkara yang mesti diyakini, karena juga termasuk bagian daripada akidah. Karena rukun iman, rukun Islam, mendirikan salat. Maka ketika kita tidak meyakini, apa bentuk orang yang tidak meyakini bahwa salat itu wajib? Ia meninggalkan salat, berarti dia tidak benar-benar meyakini akan
Akan apa? Akan perkara-perkara yang terkait dengan akidah Islam. Ayyajzimuna bisihatiha, yang mana perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah tersebut yajzimuna bisihatiha, artinya kita itu dituntut untuk menjazamkan, ya, untuk betul-betul meyakini akan kebenarannya. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengatakan itu adalah benar, kita itu benar-benar mantap dalam meyakini bahwa bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita supaya mantap bahwa bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya maka berilmulah, maka ketahuilah bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka dalam akidah ini butuh ilmu, Pak. Butuh ilmu, karena fa'lam maka berilmulah. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah? Ini kita lihat diri kita ini. Kita hidup. Kita ini hidup. Kira-kira kita dulu memesan enggak untuk hidup? Berpesan enggak kepada Allah supaya kita dilahirkan? Saya ingin dilahirkan di Indonesia, di sini tanggal sekian malam, dari orang tua ini. Tidak ada kita berpesan. Allahu yuhyi, Allah yang menghidupkan, ya kan? Kemudian setelah kita hidup, kita sekolah, ya kan? Kemudian kita menikah, punya anak, punya harta. Setelah kita tidak berpesan kepada Allah, tidak mengirimkan proposal kepada Allah untuk hidup, dan akhirnya kita setelah hidup di dunia ini takut pula untuk mati, dan tak berpesan untuk mati. Malah kita takut untuk mati. Tak ada yang mau mati, tapi kenapa ada juga yang meninggal setiap harinya? Allahu yuhyi wa yumit, ya, Allah lah yang maha menghidupkan dan yang mematikan. Lampu di masjid ini hidup, ada yang menghidupkan. Itu hanya sekedar lampu, apalagi manusia yang begitu banyak macamnya, ya kan? Yang begitu banyak sifatnya, yang begitu banyak bentuknya. Maka ilmu kita mengatakan apa? Lampu saja mesti dihidupkan, apalagi manusia. Kalau dah seperti itu iman kita dah sah. Nah, begitu. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Baik. Itu pertanyaan pertama apa tadi? Apa makna akidah Islam? Apa makna akidah Islam? Yaitunya perkara-perkara yang mesti diyakini oleh orang-orang Islam. Artinya mereka mantap dalam meyakini, dalam mengatakan bahwa itu adalah benar. Nah, begitu akidah Islam. Tidak ada ragu-ragunya. Nah. Pertanyaan yang kedua di dalam kitab ini, ma ma'nal Islam? Tadi pertama akidah dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma ma'nal Islam? Apa makna Islam? Ya, apa makna Islam? Al-Islamu huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqun wa sidqun. Ya.
Jadi makna Islam itu adalah al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, itu yang pertama. Diikrarkan dengan lisan atas keislamannya kita. Menampakkan keislamannya kita. Dengan apa? Ya, dengan lisan pertamanya. Setelah lisan berucap, kita nampakkan keislaman kita dengan perbuatannya kita, dengan tingkah lakunya kita, dengan akhlaknya kita. Nah itu. Wa tasdiqu bil qalbi. Kemudian membenarkan Islam itu di hati. Apa yang mesti kita ikrarkan dengan lisan kita? Apa yang mesti kita tasdik? Apa yang mesti kita benarkan di hati kita? Ah, ini jawabannya. Bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqun wa sidqun. Kita ikrarkan dengan lisan, kemudian kita benarkan dengan hati, kita lakukan dengan perbuatan bahwa seluruh yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakun, itu adalah hak, wasidikun, itu adalah benar. Nah, itu udah mantap betul. Itulah yang disebut dengan keislaman itu. Ada orang yang hanya sampai dengan ikrar bilisan saja, tapi tidak membenarkan dengan hati. Inilah yang disebut dengan orang yang munafik. Ada orang yang mengikrarkan dengan lisan, tapi perbuatannya tidak mencerminkan. Inilah yang disebut dengan fasik. Dia tahu bahwa salat itu wajib, tahu dia puasa itu wajib, tahu dia bahwa menghormati orang tua itu wajib, tetapi dia melanggar itu semua, maka disebut dengan fasik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mengikrarkan keislaman itu di lisan kita, kemudian kita benarkan dengan hati, kita lakukan dengan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka keislaman itu akan tampak, ya. Ibarat katanya tingkah laku kita ini merupakan cermin daripada keislamannya kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita, jamaah di Masjid Firdaus ini, masya Allah, Masjid Firdaus ini banyak sekali jamaahnya, aktif sekali pengajiannya saya lihat, alhamdulillah. Semoga ini juga bentuk merupakan benar-benar kita ini menjazamkan, benar-benar kita ini meyakini bahwa apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad itu adalah benar dan hak, bukan batil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaifa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa, bagaimana? Al-iman, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita itu beriman ataupun percaya kepada Allah, ya. Di dalam kitab ini Allah muallif, ya, penulis mengatakan bagaimana huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Ianya bahwa kita berakidah, bahwa kita memiliki keyakinan annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah muttasifun itu memiliki sifat bijami sifatil kamal. Jadi
Bagaimana cara beriman? Bahwa kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat dengan seluruh sifat-sifat yang kamal, sifat-sifat yang sempurna. Tak ada tercelanya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan bebas ataupun bersih daripada seluruh sifat yang menunjukkan akan kekurangan. Itu dia bagaimana cara beriman kepada Allah. Kita yakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang kamal, yang sempurna, dan kita meyakini bahwa tak pantas menisbatkan sifat yang kurang, yang aib, yang cacat kepada Allah. Apa contohnya? Sifat yang kurang itu, sifat yang cacat yang dinisbatkan kepada Allah. Itunya sifat-sifat yang sama seperti makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama. Kemudian diulang lagi, tidak sama dengan apapun. Itu 2 kali tidak sama itu. Kalau masih ada orang yang menyamakan, berarti dia menisbatkan suatu sifat yang tak pantas. Karena sifat yang pantas dinisbatkan kepada Allah adalah bijami'i sifatil kamal, yaitunya seluruh sifat-sifat yang sempurna. Kemudian tak pantas dikatakan kepada Allah Ta'ala itu, atau tak pantas Allah Ta'ala bersifat yang kurang. Seperti ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu duduk di atas kursi. Ini sifat kurang, menunjukkan sifat lemah. Ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira tak boleh mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu duduk di atas kursi ataupun di atas arsy? Karena itu akan menunjukkan suatu sifat yang kurang. Sementara kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha sempurna. Kenapa kurang duduk di atas kursi, di atas aras tuh? Karena Allah Ta'ala itu ghaniyun. Ghaniyun itu apa? Maha kaya. Kalau manusia kaya, punya duit. Kalau Allah Ta'ala ataupun hakikat daripada kekayaan itu tidak membutuhkan apa-apa. Jadi yang namanya miskin, orang miskin itu membutuhkan sesuatu. Makanya antumul fuqara, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kalian itu fakir. Kenapa kita ini fakir? Kita butuh rumah untuk tempat tidur. Kita butuh tempat untuk duduk. Kita butuh suami, butuh istri. Kita butuh makan, butuh minum. Kita butuh pakaian, butuh macam-macam kebutuhan kita. Hajatuna katsir wa anta a'lamu biha wa basir. Ya Allah, hajat kami banyak, kebutuhan kami banyak. Sementara Allah Ta'ala itu ghaniyun. Apa maksud ghani tadi? Kaya. Apa maksud kaya? Tak membutuhkan apa-apa. Itu dia. Kalau masih membutuhkan, berarti kita masih menunjukkan kelemahan yang ada dalam diri kita. Ya. Kita butuh pulus. Pulus itu apa? Duit. Butuh kan? Tak ada yang tak butuh kan? Alhamdulillah masih butuh dengan duit. Berarti apa? Kenapa alhamdulillah? Kita sadar bahwa diri kita ini doib. Kita sadar bahwa diri kita ini hamba. Butuh rumah? Butuh. Itu kita sadar. Butuh makan, butuh rumah, butuh tempat duduk dan sebagainya. Itu menandakan kita apa? Hamba. Budak bahasa kasarnya. Budak bagi siapa? Ya bagi Allah.
Allah Ta'ala itu Khaliq, Maha Pencipta. Nah, maka kalau dinisbatkan bahwa Allah Ta'ala duduk di atas aras, kira-kira yang membutuhkan aras atau Allah yang membutuhkan aras? Sementara aras itu makhluk, tak mungkin pula Allah Ta'ala membutuhkan makhluk. Begitu. Artinya iman secara global itu adalah kita percaya bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan bersih, terhindar dari seluruh sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Udah sampai di situ, selesai, jangan dibahas lagi. Nah, begitu. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Tadi itu ijmal. Sekarang ijmal itu global saja bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang tak mau belajar. Kita ini semua menunjukkan kita ini belajar nih, Masya Allah sudah. Jadi ada orang yang di tepi jalan tak kenal dengan pengajian sebagainya, tak mau duduk-duduk di majelis, tak mau duduk lama di masjid dan sebagainya. Cukup mereka memahami saja apa tadi? Cukup memahami bahwa Allah Ta'ala itu memiliki seluruh sifat yang sempurna dan terhindar dari seluruh sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Udah sampai di situ saja. Tapi yang namanya kita mesti kita tambah dikit, ya, karena kita belajar. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bapak ibu tak belajar, marah bu. Bapak ibu belajar nih. Ini belajar namanya. Dulu tak ada jamiah, tak ada universitas, tak ada madrasah, tak ada. Dulu orang belajar di mana? Di masjid. Sekarang aja sejak jamiah ada universitas, ada ma'had, ada madrasah dan sebagainya. Nah, sehingga orang tidak mengenal lagi yang namanya masjid. Masjid, para sahabat belajar di masjid. Ulama-ulama dulu di Al-Azhar di Yaman, mereka belajarnya di mana? Di zawiyah-zawiyah, di sudut-sudut masjidnya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana cara beriman kepada Allah Ta'ala secara tafsil, secara terperinci? Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud wal kidam wal baqa wa mukhalafatin lil hawadis wa qiyami bi nafsihi wal wahdaniyah wal haya wal ilm wal qudrah wal iradah was sama' wal basar wal kalam wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Dan alhamdulillah seluruh sifat 20 ini sudah saya bahas di masjid nih, walaupun itu ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu setiap anak menggantikan ustadz, saya terus wujud, kadang-kadang 2 sifat, kadang-kadang 2 terus. Yang di dalam satu qabla zuhur itu ada 2. Selesai itu semuanya. Maka secara global aja pada malam ini. Kemudian dulu bulan puasa ada juga tentang sifat 20. Jadi bagaimana cara meyakini Allah Ta'ala itu, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara terperinci, bahwa kita meyakini Allah Ta'ala itu mausufun, memiliki sifat wujud, ada. Kemudian kidam, artinya terdahulu. Apa maksudnya terdahulu? Nah, begini. Terdahulu itu maksudnya ada mana dalilnya dalam Al-Qur'an sifat kidam? Nah, itu dulu. Huwal awwalu wal akhiru. Allah lah yang pertama. Artinya kidam, terdahulu. Yang namanya pertama itu ada enggak sebelum pertama itu? Tak ada. Begitulah Allah. Sebelum Allah itu tidak ada apa-apa. Jadi adanya Allah tidak diawali dengan ketidakadaan. Kalau manusia sebelumnya itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Ta'ala itu satu. Sebelum angka 1 apa?
Sebelum nol itu ada atau enggak? Itulah maksudnya kidam, terdahulu. Mudah kan? Itu. Wal baqo Allah Ta'ala itu kekal. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, al baqa'u lillah. Yang kekal itu hanya Allah. Seluruh manusia ini fana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap segala sesuatu itu hancur binasa kecuali Allah. Maka kita meyakini bahwa kita ini hanya sementara saja. Suatu saat kita akan hancur binasa, meninggal. Takkan selamanya kita hidup, karena kita ini makhluk. Yang selamanya itu hidup, yang selamanya itu kekal hanyalah Khaliq, yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mukhalafatu lil hawadis, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak sama dengan makhluk. Dan file kita ini, file aplikasi atau bahasa kita apanya itu, handphone kita ini, ibaratnya kita ini handphone, RAM-nya itu tak mencukupi, atau tidak tersedia untuk mengenal lebih lanjut lagi tentang Allah. Allah ada udah. Bagaimana adanya? Bagaimana? Di mana Allah? Bagaimana Allah? Kita file yang ada dalam diri kita ini, RAM-nya tidak cukup untuk mempelajari itu. Ilmu kita hanya sedikit yang diberikan oleh Allah, ada pembatasnya. Jadi Allah Ta'ala itu la tukayyif, tidak bisa dibagaimanakan. Di mana Allah, lagi apa, dari mana, tak ada RAM-nya, tak ada filenya, tak ada aplikasinya, gitulah kira-kira. Kira-kira kalau handphone kalau tak ada aplikasinya bisa masuk? Tidak bisa, ya kan? Error ya, nanti gila jadinya nanti. Itu sampai sebatas itulah pengetahuan akal yang diberikan oleh Allah. Udah cukup. Mukhalafatul lil hawadis sudah. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Apapun yang kita bayangkan berarti itu bukan Allah. Cukup sampai di situ. Kalau memaksa juga, ibarat handphone tidak bisa lagi digunakan dah. Tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? RAM tak cukup. Error dia. Wal qiyamu binafsi. Dan Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha kaya, tak membutuhkan apa-apa. Hak kita ini membutuhkan rumah, membutuhkan sawit, ya kan? Karet. Pagi butuh kopi, ya kan? Dan lain sebagainya. Banyak hajat kita. Wal wahdaniyah, Allah Ta'ala itu esa, satu. Sebelum angka satu, angka apa? Tak ada, karena nol. Nol itu apa? Kosong. Allah Ta'ala itu esa, satu. Wal haya, maha hidup, tak mati. Kita ini dihidupkan saja. Kita ini dihidupkan. Allah Ta'ala itu maha hidup, yuhyi, yang menghidupkan, ya kan? Wal ilim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita ini tak berilmu, Pak. Mahir kita dalam ilmu kedokteran, ya, tahu kita spesialis apa. Kemudian pergi ke pasar kita, jumpa dengan ikan singage. Tahu singage, Pak? Jumpa dia kan di pasar, ikan apa ini? Dikiranya ikan patin, rupanya bukan ikan patin, ikan singage. Ketika itu dia sudah menjadi orang yang bodoh. Makanya ilmu kita itu terbatas, dan ilmu Allah Ta'ala itu tanpa batas. Cukup sampai di sini yang perlu rasanya kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari ini. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia ini dan di akhirat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim.